hari ini kita menyikapi putusan 143 dan putusan 62 MK. dari MK, putusan MK itu yang saling bertentangan. Di putusan 62 ketika itu Anwar Usman masih ada, diputus bahwa materi yang sama, yaitu para kepala daerah yang dibatasi masa jabatannya itu melakukan uji materi. Di kuasa hukumnya waktu itu adalah Yusril Mahendra, dan ditolak. Namun pada putusan 143 MK, di mana Anwar Usman tidak ikut, malah putusannya dikabulkan. Dari sini kita bisa melihat kepentingan politik apa sebetulnya yang terjadi. Karena sebagaimana kita ketahui, MK sekarang sudah bukan lagi jadi lembaga yang betul-betul mengawal konstitusi secara independen. Namun kepentingan politik sudah ada. Dari dua putusan yang saling bertentangan ini, perlu kita tanyakan, masyarakat tanyakan, mana yang harus berlaku? Dua-duanya mengikat, dua-duanya final. Itu yang menjadi kekacauan politik, kekacauan hukum, dan akibatnya kekacauan politik dan kegaduhan yang dibuat oleh MK. Karena itu kami menyikapi bahwa dari dua putusan yang saling bertentangan ini, kami melihat ada kepentingan politik di sini bermain. Yaitu, yang pertama, kepentingan politiknya terkait dengan banyak diangkatnya PJS, pejabat sementara, di mana PJS ini mungkin diharapkan oleh Presiden Jokowi. Langsung saya mau mengajak Presiden Jokowi karena dia kepala pemerintahan dan kepala negara, berkepentingan supaya bisa dikondisikan untuk pilpres atau juga mungkin pileg. Namun kemudian setelah dilihat ternyata para PJS ini di lapangan berdasarkan fakta itu banyak yang tidak bisa diterima oleh masyarakat karena dia bukan dipilih oleh rakyat, sehingga terbitlah putusan 143 yang mengabulkan permohonan, yaitu yang dikuasakan kepada Febri CS. Itulah yang saya lihat kenapa sekarang akhirnya kembali bahwa para kepala daerah yang akhirnya dikabulkan sampai batas 1 bulan sebelum pilkada serentak itu masih berlaku jabatannya sesuai dengan kapan dia dilantik. Nah, di sini kita melihat, kami tim melihat ada kepentingan politik lagi. Setelah PCS dianggap gagal oleh pemerintah, sekarang dikabulkanlah para kepala daerah yang memang didukung oleh rakyat, supaya kepala daerah yang didukung rakyat ini bisa dikondisikan membantu kepentingan politik dari Jokowi. Kenapa saya berani disebut Jokowi? Ya karena itu, karena dia adalah kepala pemerintahan yang ikut cawe-cawe, anaknya dititip kepada Prabowo yang menurut Jokowi juga adalah pelanggar HAM berat masa lalu, dititip pada dia. Ada maksud dan tujuan apa di situ? Apakah Jokowi ingin jadi konglomerat baru, mengingat keluarga Prabowo menguasai tanah cukup luas di sekitar IKN? Mau jadi konglomerat baru tapi ingin tangannya bersih, dia gunakanlah Prabowo CS supaya bisa menjadi penguasa baru. Anaknya ada di situ. Itu sementara ini. Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, isi putusan itu apa sih Pak, dan soal apa itu putusannya? Putusan MK ini terkait gini, nomor 62 dan nomor 143 itu substansinya hampir mirip walaupun kata hakimnya berbeda, tapi menurut kacamata kami itu hampir mirip, bahkan sama. Sama-sama, cuma pemohonnya yang berbeda. Sama-sama substansinya adalah terkait dengan kerugian bagi para kepala daerah yang harusnya berlaku 5 tahun menjadi 3 tahun. Itu ya di yang pertama. Kemudian yang putusan kedua 143 itu menjadi tambah 1 tahun, jadi 4 tahun. Masih ada lagi kepala daerah yang masih dirugikan setahun. Tapi karena kita mau masuk pilkada serentak, maka yang dirugikan setelah masa jabatannya habis
pilkada serentak itu harus bisa menerima. Itu pun juga kata undang-undang ya. Walaupun saya setuju undang-undang membatasi masa jabatan terkait dengan kepentingan nasional, tapi bagi mereka yang dirugikan, bagi kepala daerah yang dirugikan, harusnya mendapatkan kompensasi. Kompensasi apa ya? Berupa sampai selesai masa jabatannya, fasilitas, gaji dari negara itu harus diberikan kepada dia. Karena kepala daerah ini kontrak selama 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun belum tercapai, sisanya harus dibayar. Itu menurut kami. Karena itu kami juga minta kepada kepala daerah yang dirugikan masa jabatannya, tolong sampaikan kepada kami akan bela haknya. Ya, gitu. Jadi ada dugaan kepentingan politis memenangkan calon tertentu, Pak. Bisa dijelaskan celah kepentingan politisnya di mana nih dalam? Nah, kepentingan politisnya jelas. Kan ada anaknya Jokowi di pasangan 02. Pasti kepentingan Jokowi ada di situ. Itu aja kepentingan politiknya. Ya, saya kira kalau masyarakat yang masih waras akan melihat kepentingan Jokowi di situ. Melalui kepala daerah ini maksudnya? Melalui kepala daerah yang dipilih rakyat ini, ya, sebagian besar adalah dari partai-partai pendukung 02. Jadi ya sudahlah, daripada mengangkat PJS yang ditolak oleh rakyat setempat, mendingan ini aja ya dia dilanjutkan. Jadi Jadi langkahnya untuk bersurat ke Kemendagri dan DPR. Nah, kira-kira itu kami akan melakukan memberikan surat ya, mungkin isinya semacam somasi lah, untuk mengingatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk hati-hati dalam melaksanakan 2 putusan yang saling bertentangan ini. Itu ya. Dan surat ini kami tembuskan juga kepada Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD RI. Ya. Mungkin juga termasuk Ketua Mahkamah Agung. Karena ini semua adalah para pimpinan lembaga negara yang harus menyikapi ini. Kenapa? Ini demi kepentingan bangsa dan negara. Karena kita tidak bisa lagi berharap banyak kepada seorang Jokowi yang kita sudah lihat kepentingan politiknya besar sekali untuk menggolkan calon tertentu di pileg atau di pemilu 2024 ini. Pak, berarti sekarang putusan yang berjalan tuh yang dua-duanya ya? Dua-duanya berjalan ya, karena yang pertama kan tidak dibatalkan. Iya. Dan MK selama ini tidak pernah membatalkan putusan sebelumnya. Jadi dua-duanya berlaku. Nah, Menteri Dalam Negeri harus menyikapi ini dengan hati-hati. Ya, sangat hati-hati harusnya. Daripada nanti dia akan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia adalah Menteri Dalam Negeri yang paling kacau. Pak Petrus, itu ada kekecauan hukum? Ada, dengan putusan yang menciptakan 2 situasi hukum baru di waktu yang bersamaan. Yang satu menyatakan pasal 201 ayat 5 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sedangkan di putusan yang satu menyatakan bahwa pasal 201 ayat 5 itu menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan, dan bisa menjamin ketertiban umum. Dari 2 situasi hukum yang berbeda ini lahir dari satu institusi ya, yang menguji pasal yang sama tetapi saling bertentangan. Inilah yang kita minta supaya Mendagri jangan sampai terjebak di dalam keputusan yang dia ambil dua putusan ini untuk dilaksanakan saja, itu sudah salah. Lebih baik dia mengambil sikap untuk tidak melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi ini. Apalagi Mendagri bukan eksekutor putusan Mahkamah Konstitusi ini. Eksekutor putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR. Jadi lebih baik Menteri Dalam Negeri mengambil sikap mengabaikan 2 putusan ini, tetap berlakukan pasal 201 ayat 5, yaitu yang habis besok biarlah habis besok, yang habis tahun depan biarlah habis tahun depan. Itu saja. Artinya tetap PJS ya Bang Petrus? Tetap PJS. Karena itu mekanismenya sudah jelas di dalam pasal 201 ayat 5 sebagai oleh Hakim Konstitusi dinyatakan sebagai pasal transisi yang tidak sejalan dengan pasal 162 tadi. 162 yang mengakui masa jabatan 5 tahun dihitung dari saat pelantikan. Nah sekarang kan mereka mengejar saat pelantikan.
Karena mereka yang terpilih 2018, dilantik 2019, sekarang mereka nuntut kami berakhirnya di 2004. Sehingga mereka 2024, sehingga mereka meminta uji pasal 201 ayat 5. Sedangkan pasal 201 ayat 5 tanggal 21 Juli 2023 MK menyatakan tetap berlaku dan berlaku untuk semua kepala daerah yang ada dalam rejim masa transisi itu. Kacau juga. Itu dia. Dia menyatakan tidak hanya berlaku buat si Lasut ini, tetapi berlaku juga bagi gubernur, bupati, wali kota yang lain. Yang 171 orang itu. Bang, Jadi Lasut ini tidak sendirian, dia banyak orang, dia tidak perlu gelisah. Bang Petrus, artinya bisa lebih bahaya kepala daerah ini berasal dari partai yang ada saat ini daripada PJS ya Bang, ya, untuk kepentingan Di mata kepentingan dinasti Jokowi, ya, dia kemudian bisa saja kemudian dia merasa dia salah hitung menggunakan mekanisme masa transisi dengan menunjuk PJS di berbagai tempat. PJS ini tidak punya basis massa. Bahwa mereka loyalis betul, diperintah apa saja mau, tapi resistensi dari masyarakat terlalu besar. Sehingga berubah pikiran, lebih baik kita hidupkan lagi melalui tangan Mahkamah Konstitusi, karena rata-rata bupati, gubernur, wali kota ini basis massanya jelas. Untuk kepentingan elektoral 100% aman. Artinya dugaannya pemerintah terkecoh dengan strategi mereka sendiri Bang. Ya, strategi yang salah yang di saat di ujung baru mereka sadari. Itu analisa kita. Sehingga mereka rubah strategi, menyalahgunakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang kita sayangkan 9 orang ini adalah negarawan terpilih dari pilihan orang-orang yang sekian banyak orang pintar. Tapi kenapa di ujung menjadi alat? Jadi ini dampak dari perkara 90, dampak dari dinasti politik Jokowi, dan akibatnya negara hukum kita jadi tidak berwibawa. Bang, saat ini kepala daerah yang partainya terafiliasi dengan koalisi 02 ada berapa? Kira-kira berapa persen Bang? Dari Partai? yang kepala daerah aktif ya? Salah satu PJ. Oh, banyak. Eli Lasut itu. Iya, banyak. Banyak, karena di sana kan banyak partai koalisi yang ada di sana. Salah satu Eli Lasut sekarang. Dan pasti mereka sudah hitung semua ini. Bahkan yang dalam keadaan netral pun mungkin dosanya ada di kantong penguasa, dia jadi takut. Gitu. Siap. Oke.